Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bistur ya Rasulullah, amma ba'd. Segenap asatidzah yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita patuhi, lebih khusus tersebut nama tadi Ustaz Farhan Matallah bituli hayati syarifah, begitupun segenap pengurus Masjid Al-Hikam Al-Hakim. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap istiqomahkan di dalam membimbing, mengajak kita semuanya, mengingatkan kita semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami yang hadir, ayah, bunda, semuanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertinggal MC kita, itu juga kameramen, dan yang menjadi wasilah kemarin Pak Hadi. Semuanya semoga selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini adalah malam yang paling membahagiakan buat saya pribadi, khususnya karena ini kali pertama saya melangkah lebih jauh keluar dari pondok, kabur dari pondok, ya, menerima undangan karena semata-mata ingin mendapatkan berkah daripada ukhuwah, daripada silaturahmi. Kelihatannya simple, kelihatannya santai ini majelis, tapi ini majelis yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Ini majelis yang paling mudah menyampaikan seorang hamba kepada tujuan hidupnya, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Jika Bapak dan Ibu membayangkan sholat yang kita laksanakan dalam sehari 5 kali, 5 waktu, tanyakan dalam hati, apakah sholat kita sudah pasti diterima oleh Allah? Jawabannya, semoga diterima oleh Allah. Jawabannya semoga, mudah-mudahan. Tapi adakah garansi, kepastian bahwa Anda, sholat Anda diterima dan Anda menjadi ahli surga? Belum. Sedekah yang kita keluarkan sehari 10.000, 50.000, 100.000, tanyakan, sudahkah pasti diterima oleh Allah? Jawabannya, mudah-mudahan diterima oleh Allah. Masih mudah-mudahan. Tapi saat kita duduk di majelis ilmu, saat kita duduk menuntut ilmu, kita duduk ngaji, walaupun keadaannya ya mungkin 5 watt, ini baru mulai assalamualaikum sudah mangap nguap 5 kali. Yang ibu-ibu udah nyari posisi yang nyaman. Ya Allah. Tapi yakinlah bahwa saat kita duduk di majelis ilmu, itu dosa diampunkan oleh Allah.
Dan hebatnya lagi, selain dosa yang diampun, dia berada di taman surga yang jika ia meminta kepada Allah, semua doa, semua hajat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita seorang pendosa. Ada seorang pendosa. Ini kisah terjadi di Yaman, di Timur Tengah, di Tarim. Seorang pendosa yang setiap harinya dia ini kerjaannya membungakan uang. Rentenir, Pak. Rentenir ini dosa nggak kira-kira? Dosa. Dosanya pakai besar itu. Rentenir dosanya besar. Tapi saat dia meninggalnya Pak, husnul khatimah. Dosanya banyak, meninggalnya husnul khatimah. Sehingga berita ini mengejutkan ustadz-ustadz yang ada di kampung ini. Kalau kita ini daerah masih daerah Curug ya, masih Curug ya. Nah, jadi ustadz-ustadz Curug ini nggak percaya kok ada orang pendosa tapi meninggalnya husnul khatimah. Kok ada orang banyak dosa meninggalnya husnul khatimah. Sehingga ustadz-ustadz yang ada di desa Curug ini, beliau pergi ke satu ulama, ya mungkin kalau di sini di ulama di Gunung Sindurnya, di Tarim, di Hadramaut. Ulama ini bernama Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau yang mengarang kitab Ratibul Attas. Begitu sampai di rumah Syekh ini, dia kabarkan, ya Syekh, matal barihah, tadi malam ada seorang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang menyibukkan kami, yang mengherankan kami, yang meninggal ini banyak dosa. Kok bisa banyak dosa, matinya husnul khatimah gitu. Setahu kita kalau banyak dosa, matinya su'ul khatimah, na'udzubillah. Lalu Syekh Umar ini bilang, jangan kaget wahai muridku, wahai putraku, jangan kaget. Itu tetangga kamu yang tadi malam meninggal, sebelum dia meninggal, sorenya dia baru saja selesai hadir di majelis ilmu. Saat ditutup doa itu majelis ilmu, dia datang bukan untuk belajar, dia datang bukan untuk ngaji, dia datang buat nagih hutang. Karena kebetulan yang ngutang tukang ngaji. Ada di sini ya. Ada nggak sih tukang utang? Ada nggak tukang utangnya? Semuanya itu, termasuk saya. Jadi ini orang ngaji bukan mau ngaji, tapi mau nagih hutang. Cuma saat ditutup itu majlis, berdoa itu guru, kiainya ngangkat tangan doa, dia aminnya mantep. Amin. Sehingga begitu dia amin selesai, dia usapkan wajahnya amin, dia mendapatkan rahmatnya Allah. Dia nggak jadi nagih hutang, dia pulang ke rumahnya, dia mau sampaikan kepada istrinya, dia mau bertobat, sampai di rumah meninggal dunia. Jadi hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah penggugur dosa-dosa yang ada dan menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Ini yang datang punya dosa nggak nih? Banyak. Banyak apa banyak banget? Banyak banget ya. Dosa aja masih bohong tuh. Banyak banget apa banyak banget? Tuh kan tadi bilang banyak banget. Jadi hal ataupun amal yang paling cepat mengampunkan dosa
amal yang paling cepat menghantarkan kita dalam ridhonya Allah majelis ilmu, majelis taklim. Maka belajarlah cinta kepada majelis ilmu. Walaupun datangnya udah lelah ya, kerja kan jauh, kerjanya di Jakarta, ya kan, capek di sini, tapi jamnya ngaji, paksain. Walaupun dia tidur di majelis taklim. Ini mengenai tidur nih ada cerita juga, tapi nanti kalau saya cerita nggak sampai-sampai nih. Ada di Inggris, tahu Inggris? Tahu Inggris? Bu tahu Inggris, Bu? Oh, luar negeri. Iya. Kalau sana bukan Inggris. Citerep. Pondok cabe. Di Inggris ini ada orang punya penyakit, dia 3 bulan nggak bisa tidur, Pak. Bayangkan 3 bulan nggak bisa tidur. Kita ini jangankan nggak bisa tidur, telat tidur aja udah marah-marah. Nggak bisa tidur, telat tidur aja udah keselnya, udah capeknya luar biasa. Ini 3 bulan nih ibu nggak bisa tidur. Memang penyakit. Ditidurkan nggak bisa. Jadi sehari-hari hanya minum obat saja. Pada suatu hari, ya, ini kisah di Inggris yang cerita, saya punya murid, anaknya ada di Inggris. Dia sendiri cerita ke saya. Jadi ini bukan sebuah dongeng, ini kisah nyata. Ya. Jadi suatu hari ini orang yang nggak bisa tidur di jalan gitu, tiba-tiba ada sebuah rumah, ada sebuah bangunan, dia nggak tahu itu bangunan apa, yang jelas itu banyak orang duduk kayak gini nih, nyender gitu, nyender, ngeteh, ngopi gitu ya. Terus ada yang di tengah ngomong, dia nggak paham tuh, dia nggak paham. Begitu dia masuk, itu duduk di dekat pintu kayak Pak siapa namanya ini? Pak Yoga, ya, posisi begitu. Dia duduk di samping pintu, gitu dia liatin, nggak lama tidur itu orang. Tapi bukan Pak Yoga, bukan. Ini 3 bulan gak bisa tidur. Begitu masuk dia liatin, gak lama tidur, pules tidurnya. Sampai orang pulang satu dibangunin, gak bangun, pulang gak bangun, tidur semua. Tinggal 1 orang, ya, dibangun. Hai, bro, kan bahasa Inggris tuh. Ya, bro, apa bahasa Inggrisnya bangun apa? Wake up, apa? Ya, wake up, bro, wake up. Kaget ya, saya bisa tidur, begitu, kaget dia bisa tidur. Kenapa? Saya bisa tidur, dipeluk itu kakinya, saya bisa tidur. Ini perkumpulan apa ini? Katanya. Ini namanya majelis taklim. Majelis taklimnya umat Islam. Majelis taklimnya umat Islam bisa bikin aku tidur, kata begitu. Gara-gara dia datang ke majelis taklim, tadinya nggak bisa tidur, datang sebentar langsung tidur. Lihat kehebatan majelis taklim. Bapak susah tidur di rumah, datang ngaji deh. Beneran, ini kehebatan majelis taklim. Ibu ini nanti puasa susah tidur, datang deh ke masjid, nggak lama umurnya di masjid. Langsung tidur. Lihat, gara-gara dia tidur di majelis taklim, dia masuk Islam. Ini kisah nyata. Jadi nggak apa-apa, cintai majelis taklim, walaupun di majelis taklim cuman tidur. Beneran, saya ngomong beneran. Udah pokoknya ngaji aja deh. Seneng ngaji. Kenapa? Karena di majelis taklim ini turun rahmat. Makanya pun tentu saya apresiasi banget buat Al-Hakim ya. Ini Al-Hakim ya. Masjid Al-Hakim, Masya Allah, Tabarakallah. Ini satu-satunya masjid saya masuk pengajian di sini dan tidak ada asap rokok. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, nggak apa, ini bagus. Nanti kalau mau merokok, kalau memang ada yang rokok dan rokok setelah pengajian. Ya, karena memang begini nih, harusnya begini.
Karena beberapa masjid saya jumpai, kita baru datang ini udah asap rokok. Kita gimana malaikat datang? Ya, gimana malaikat datang ini? Kita majlis ini penuh malaikat, penuh rahmat Allah. Ya, saya akan cerita lagi satu, ini insya Allah akan berkenaan dengan tema kita. Ya, ini kisah tentang Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Nabi SAW, Aisyah. Rasulullah ini laki-laki paling romantis, Bu. Dia paling romantis sama istrinya itu. Dia selalu ada buat istrinya, gitu. Ya, jadi selalu ada aja hal-hal kecil yang diobrolkan, yang diperbincangkan oleh Rasulullah bersama Aisyah. Ya, beda suami sekarang ya, kadang-kadang sibuk dengan handphonenya, betul? Betul nggak, Bu? Ya, karena ibu juga begitu. Udah lama nggak ketemu, pulang yang bapaknya main handphone, yang ibunya main handphone, enaknya kemana nggak tahu ya. Jadi suatu hari saat Rasulullah sedang berbincang dengan Sayyidatuna Aisyah, tiba-tiba pintu rumahnya beliau ini diketuk. Ada yang ngetuk. Rasulullah bangkit, bangun dan menuju ke pintu. Rumah Rasulullah ini tidak besar. Jadi berapa langkah saja sudah sampai pintu rumah yang sekarang menjadi makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Ya. Begitu sampai ternyata ada seseorang memberitahukan bahwa ada satu sahabiyah, sahabat perempuan, wanita meninggal dunia. Rasul diminta untuk mensolati jenazah karena sahabiyah. Lalu Rasulullah balik lagi ke Aisyah, dia pamitan, ya Aisyah, izinkan aku untuk keluar sebentar mensolatkan jenazah. Ini pelajaran yang pertama. Jadi Rasulullah selalu ada apa-apa selalu menyampaikan kepada istrinya terlebih dahulu, izinkan aku untuk keluar sebentar mensolatkan jenazah. Kata Sayyidatuna Aisyah, silahkan wahai Rasulullah, silahkan wahai suamiku. Keluar Sayyidina Rasulullah. Begitu Sayyidina Rasulullah keluar, itu Aisyah langsung mengambil sorbannya Nabi, diambil, ditutupin badannya, gitu. Nah, ini kebiasaan Sayyidatuna Aisyah, seorang istri yang solehah. Setiap suaminya akan keluar, Aisyah selalu mengantarkan suaminya sampai tidak kelihatan punggungnya. Halo Bu, Bu. Nah, kalau suaminya berangkat kerja diantar nggak? Sampai mana? Depan pintu. Kirain sampai Indomaret. Itu sampai depan pintu itu tanggal berapa? Setiap keluar ke tanggal muda doang ya. Karena ada istri romantis tapi di tanggal pakai tanggal 1 sampai 10 romantis. 10 sampai itu tapi nggak di sini. Di luar. Ya, kalau di sini sama aja. Ya Bu. Nah, ini pelajaran dari Sayyidatuna Aisyah. Jadi kalau seorang ciri istri solehah ini Bu, ciri istri solehah, kalau suaminya keluar rumah diantar sampai nggak kelihatan punggungnya. Nah begitu Sayyidatuna Aisyah diantar. Karena Sayyidatuna Aisyah mungkin saat itu sedang santai dengan Rasulullah sehingga busananya kurang pantas, diambil sorbannya Rasul, diambil, ditutup untuk menutupi tubuhnya. Nah Sayyidatuna Aisyah ini Bu, beliau itu dalam riwayat wanita yang mungil Bu, mungil. Nah ini diantara ciri-ciri istri solehah, mungil. Ya, Sayyidatuna Aisyah itu beratnya nggak sampai 50 kilo. Jadi kalau mau jadi istri solehah, ngikutin Sayyidatuna Aisyah harus diet dulu. Jadi saking kecilnya Sayyidatuna Aisyah itu mungil, kecil,
putih, cantik, cerdas. Itu Aisyah. Ya, mungil, cantik, putih, cerdas. Ada wanita di sini yang mungil, kecil, cantik gitu, cerdas, ada nggak? Kalau ada kasih tahu saya. Ya. Jadi ini Sayyidah Aisyah. Jadi saking kecilnya itu sorbannya itu bisa nutupin semua gitu. Itu tuh. Begitu tutupin semua, jalan Sayyidah Aisyah ngelepas Rasulullah. Begitu ngelepas, keluar Rasulullah lalu diintip dari pintu, ternyata subhanallah itu kota Madinah hujan lebat, hujan deras, hujan yang tidak pernah dilihat oleh Aisyah sebelumnya, deras sekali, sehingga Sayyidatuna Aisyah tidak berani meninggalkan jendela itu karena was-was, takut gitu suaminya. Ya Allah, bagaimana suamiku di luar? Ya Allah, hujan deras sekali. Di mana dia berteduh? Ini istri solehah, selalu mengkhawatirkan suaminya. Pernah nggak ngawatirin suaminya? Sebodoh amat. Udah gede ini, paling kehujanan bisa berteduh ya nggak gitu. Iya, masa iya suami hujan-hujanan gitu. Kamu nanya gitu. Nggak mungkin lah gitu ya. Ustaz Farhan itu pulang masa mau hujan-hujanan, pasti berteduh lah gitu. Jadi nggak ditanyain sama istrinya kalau pulang kehujanan. Sayyidah Aisyah was-was. Ya Allah, gimana? Tidak lama datang Rasulullah, ibu luar biasa. Datang Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukakan pintu, bajunya kering. Bajunya kering, nggak basah sama sekali. Padahal di luar hujan deras. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ini mukjizatmu engkau tunjukkan kepadaku? Di luar hujan deras, besar sekali, sementara engkau masuk dengan keadaan kering, gitu. Lalu kata Rasulullah, ya Aisyah, kamu ini apa-apaan, katanya bahasa gitu. Apa-apaan kamu ini Aisyah? Apa yang kamu pakai? Gitu. Langsung, oh ya Rasulullah, maafkan saya gitu. Lalu dibuka itu. Saya tadi memakai sorbanmu. Begitu dibuka, ditaruh sorbannya, dilihat ternyata tidak hujan. Dan kota Madinah kering. Gak ada bekas air sedikit pun. Kaget Aisyah. Ya Rasulullah, apa yang aku lihat? Barusan aku melihat hujan begitu deras, sekarang aku lihat tidak ada hujan sama sekali. Kata Rasulullah, ya Aisyah, saat engkau menggunakan sorbanku, engkau bisa melihat bahwa kota Madinah setiap hari turun rahmat begitu derasnya di kota ini. Tidak ada yang tahu kecuali aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Namun saat engkau lepas, engkau tidak bisa melihat lagi. Jadi ketahuilah Aisyah bahwa kota Madinah ini adalah kota yang penuh turun dengan hujan rahmat setiap saat. Nah, itulah gambaran hujan rahmat yang akan datang kepada kita di awal bulan suci Ramadan. Dikatakan oleh Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalau saja umatku itu tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan seperti yang aku tahu gitu. Itu Nabi Muhammad melihat bagaimana rahmat Allah di bulan suci Ramadan. Itu deras turun rahmat Allah, turun ampunan Allah, turun ijabah doa, turun keberkahan, turun semuanya di bulan suci Ramadan. Kalau mereka tahu tentang apa yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan, latamannat an takuna sanah kulluha Ramadan. Maka umatku akan meminta agar setiap hari sampai 1 tahun semuanya Ramadan.
nggak pakai ada Idul Fitri, nggak pakai Lebaran. Nah, cuman subhanallah, tidak ada yang tahu tentang keistimewaan, tentang keutamaan bulan suci Ramadan kecuali orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu, tidak akan ada yang bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi bagaimana kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan, sejuknya Ramadan, indahnya Ramadan? Satu, iman di dada. Kalau sudah iman yang ada, maka dia akan merasakan indahnya Ramadan, dan dia akan menyambutnya Ramadan itu seperti tamu yang ia tunggu-tunggu. Tamu itu, Bu, ada 3. Tamu itu ada 3. Tamu yang kedatangannya kita rindukan. Ya Allah, kapan ya dia datang lagi? Masya Allah, dia tuh kalau datang asik orangnya, Masya Allah, beras penuh. Anak-anak dikasih. Ada tamu yang kedatangannya hanya sekedar berhajat, ya, berhajat setelah itu pergi. Jadi datang, saya datang silaturahmi, saya mau nyampein ini, tolong bantu saya, bisa enggak? Udah habis itu udah pergi dia, enggak datang lagi. Ada tamu yang kedatangannya dibenci. Jangan sampai dia datang lagi. Kalau dia datang habis semuanya. Gitu. Nah, tamu yang tadi saya sebutkan 3, tamu yang kedatangannya dirindukan, tamu yang biasa menyampaikan hanya sekedar menyampaikan hajat, dan tamu yang ketiga yang tidak dirindukan atau benci. Sekarang tanyakan, Ramadan ini akan datang di posisi yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga di dalam hati kita masing-masing. Ini berbeda-beda. Jika tema kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan cinta, cinta ini mempunyai banyak makna. Cinta ini mempunyai banyak sekali arti. Yang diinginkan oleh Ramadan adalah cinta, yaitu al-iman, yaitu iman kepada Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan datang di bulan suci yang semua ibadah-ibadahnya ini akan dilipat gandakan. Allah langsung yang melipat gandakan semua ibadah yang dilakukan seorang hamba buat dirinya sendiri, kecuali puasa. Kata Allah, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu buat Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang akan menilai puasa. Enggak ada yang tahu puasa. Nih kalau puasa sini, enggak ada yang tahu. Kalau Bapak sholat mungkin ada. Semua tahu. Lagi duduk tiba-tiba Bapak sholat, dia lagi sholat. Lagi duduk tiba-tiba masukin celengan, dia sedekah. Lagi duduk tiba-tiba baca Quran, dia lagi tadarus. Lagi duduk pegang tasbih, dia lagi bertasbih. Semua ibadah, semuanya orang bisa tahu, bisa lakukan, kecuali puasa. Siapa yang tahu? Saat kita duduk, ya, ternyata dia puasa. Makanya puasa itu mempunyai derajat yang tinggi di antara ibadah yang lain karena dia spesial. Allah yang akan melihatnya, Allah yang akan memberikannya pahala, Allah yang akan menggantikan semua lelahnya. Ibadah puasa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjemput puasa ini dengan cinta, dengan rasa sayang, dengan rasa rindu, dengan rasa yang sangat menanti-nanti bulan puasa. Ini tidak akan pernah bisa kecuali dia tahu terlebih dahulu apa hakikatnya puasa. Tadi cerita yang tadi Ibu itu sekilas, satu saja.
Satu saja di antara banyaknya keistimewaan puasa. Bulan puasa ini penuh full. Itu turun hujan rahmatnya Allah. Hujan rahmat Allah turun di semua tempat. Semuanya akan kebagian jika dia beriman kepada Allah. Jika dia yakin dengan kehebatan puasa. Belum lagi nanti keistimewaan yang akan kita dengar nanti ustadz-ustadz kita ya tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Apa yang didapat dari puasanya. Allah, siapa yang berpuasa man shoma Ramadan wa qama yaum lailahu, dan berdiri beribadah malamnya, diampunkan semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan, Ibu, ini bulan adalah bulan diskon. Bulan spesial. Bulan yang sebenarnya kita tidak bisa lakukan ibadah di bulan-bulan sebelumnya. Di bulan suci Ramadan diberikan semuanya. Contohnya tilawatul Quran. Ya, coba tanyakan. Kita selama di luar bulan suci Ramadan udah berapa kali hatam 30 juz? Ada di hati jawabannya. Ya kan? Ya udah enggak usah ngomong-ngomong, udah diem aja deh. Ya. Pasang PD aja gitu deh. Coba deh. Ya, berat kita. Kayaknya ada aja halangannya. Ini satu contoh saja. Ada aja halangannya. Ya, untuk melaksanakan puasa. Kemudian kita mau beribadah, kalau seandainya di luar bulan suci Ramadan, tanyakan dalam hati kita, dalam satu hari berapa sunnah yang kita lakukan dalam sholat kita? Ada jawabannya masing-masing. Oh, berat. Ya, kalau seandainya Ustadz Farhan kasih pengumuman besok hari Senin, pengumuman untuk jamaah Masjid Al-Hakim, insyaallah besok kita akan qiyamul lail 1000 rakaat. Ditunggu dari jam 1 malam. Datang enggak? Datang enggak kira-kira? Jangan. Ibadah-ibadah yang mustahil, yang berat kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah berikan pada bulan suci Ramadan lipat ganda. Satu kebaikan bisa sampai 700, bahkan bisa sampai 7.000, bahkan bisa sampai Allah yang membalasnya. Satu kebaikan, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Sedekah, takjil, kasih minum, berbuat baik kepada istri, kepada suami, apapun bentuknya dilipat gandakan. Belum nanti di bulan suci Ramadan ada satu malam, namanya malam Lailatul Qadar. Itu malam yang kalau satu hari itu kita bisa mendapatkannya, itu laksana kita beribadah 1000 tahun. Ya, yaitu 1000 bulan, yaitu 82 atau sampai 83 tahun kurang lebih. Itu kita akan diberikan oleh Allah. Sulit kita jangkau. Allah berikan semuanya di bulan suci Ramadan. Kebaikan yang dilakukan, senyumnya seorang istri dalam masak sahur, itu jangan salah ibu nih. Nanti ibu nih masak sahur, itu kalau bisa ingat pesan saya, jangan pakai beli GoFood. Sahur jangan beli GoFood, jangan juga beli sore terus paginya tinggal diangetin, jangan. Ini keistimewaan. Ibu sudah tahu keistimewaan seorang istri yang memasak buat suami dan anak-anaknya. Ini dulu Sayyidatuna Fatimah, putrinya Rasulullah datang ke Rasulullah. Rasulullah enggak ada, yang ada ibunya Aisyah. Mamah katanya, nanti kalau ayah datang bilang ya, Fatimah datang, pengen ketemu ayah, bahasa kita gitu. Ya, pulang Fatimah, tidak lama datang Rasulullah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, putrimu tadi datang. Ya, dia ingin berjumpa langsung denganmu. Mendengar putrinya datang, Rasulullah langsung gak lama langsung pamit langsung ke Fatimah. Karena Fatimah ini putri yang paling beliau sayangi, satu-satunya. Sampai di rumahnya, kata Fatimah, ya Rasulullah, duhai ayah, tadi Fatimah datang.
Oh ya nak, ada apa nak? Dibilang begini, ya Rasulullah, kalau boleh aku ingin minta satu pembantu. Engkau kan mempunyai banyak budak. Aku minta satu saja. Lihat, tanganku kasar. Karena setiap hari harus memasak untuk Ali dan Hasan Hussein, putra-putranya. Ya, aku setiap hari harus mengurus ini semuanya. Terus kata Rasulullah, wahai putriku, kalau aku mau, aku akan meminta kepada Allah sekarang juga agar periuk ini berputar dan setiap hari mengeluarkan nasi bersama daging dan lauknya untukmu, suamimu, dan anak-anakmu. Tapi aku tidak lakukan itu, wahai Fatimah. Sampaikan kepada semua wanita-wanita yang kau jumpai bahwa jika ada seorang wanita yang memasak untuk suaminya satu butir gandum yang ia masak, ada satu dosa yang diampunkan, ada satu kebaikan yang dicatatkan, dan ada satu derajat yang dinaikkan untuk wanita itu. Jelas nggak Bu? Udah jelas aja biar cepat selesai. Jadi kalau ibu masak nih, kalau ibu masak nasi, satu butir nasi saja, itu ada satu dosa yang diampunkan. Ada satu kebaikan yang dicatat. Ada satu derajat yang dihapus, yang ditinggikan oleh Allah. Itu satu butir nasi. Terus kalau masak sehari berapa butir? Ayo. Sehari berapa butir coba? Nah, mulai besok dihitung. Biar tahu gitu. Biar nggak gampangin yang namanya masak buat suami, masak buat anak. Biar nggak gampangin. Begitu hebatnya pahalanya orang yang memasak buat suaminya, buat istrinya. Itu baru dari segi nasinya. Ya, belum jika ada seorang suami, seorang istri, ini 17 tahun semua nih. Oh ini ada baby. Ya, belum lagi insya Allah nanti kajian-kajian tentang indahnya rumah tangga Rasulullah ini. Ini luar biasa. Jadi ibadahnya seorang suami, seorang istri nggak perlu di luar, di rumah saja. Kalau diterapkan kisah-kisahnya Nabi Muhammad, udah ibadah. Pantas kalau Nabi katakan, wanita tidak perlu banyak ibadah. Wanita nggak perlu banyak ibadah. Nggak perlu sampai qiyamul lail, sampai hitam jidatnya, nggak perlu. Ya, nggak perlu sampai puasa, sampai kurus badannya, nggak perlu. Ya, wanita biasa-biasa saja, tapi selama dia taat sama suaminya, surga untuknya. Itu gampang, nggak usah Bu. Nah, sedekah, nggak usah sedekah. Yang penting taat sama suami itu. Ini masalahnya taat kagak, sedekah kagak. Bingung kan? Jadi mau ikut siapa? Ya, mau ikut siapa? Nah, Bapak dan Ibu, kita ini insya Allah kalau tidak Kamis, ya kita akan jumpa Ramadan. Ingat tadi yang pertama, Ramadan itu penuh dengan rahmat Allah. Itu bulan spesial, bulan yang diberikan khusus buat kita, umatnya Nabi Muhammad. Umat yang lain tidak ada. Umatnya Nabi Muhammad spesial. Kenapa? Karena sayangnya Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad. Diberikan itu bulan suci Ramadan. Karena Allah tahu selama 11 bulan umatnya Nabi Muhammad ini banyak dosa. Banyak dosanya, banyak lalainya, banyak khilafnya. Allah, coba koreksi deh. Selama 11 bulan, bagaimana sholat kita? Allah, seringan telat. Kadang-kadang juga kelewatan waktu. Jujur. Ya, dosa tidak? Dosa. Allah tahu. Belum maksiat mata, maksiat pikiran, belum handphone ini yang penuh dengan dosa, belum. Banyak dosa. Maka diberikan Ramadan ila Ramadan kafarah bainahu. Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang akan datang, ini adalah penggugur dosa di antara keduanya. Jadi orang yang ketemu Ramadan kemarin dengan orang yang ketemu Ramadan sekarang, ini diberikan kenikmatan oleh Allah, dosa-dosanya ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini bulan pengampunan, Ibu. Ini bulan pengampunan, Bapak. Jadi mereka ahli kubur itu menangis saat datang bulan suci Ramadan, itu menangis karena mereka ingin merasakan nikmatnya bulan Ramadan. Mereka yang merasakan nikmatnya, mereka yang melihat tidak ada hijab bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan. Nah, hanya kita orang-orang yang beriman kepada Allah yang bisa menikmati Ramadan. Bagaimana kiatnya? Ustadz, gimana caranya biar Ramadan ini saya bisa semangat? Ustadz, gimana kiatnya biar Ramadan ini saya bisa istiqomah? Ustadz, gimana caranya biar selama Ramadan ini saya nggak cuma di awal saja, akhirnya belakangnya saya malas-malasan lagi. Kiatnya yang pertama, kenali dulu Ramadan. Ibu, kenali dulu Ramadan. Siapa itu Ramadan? Ada apa di balik Ramadan? Kalau tadi saya sekilas sampaikan, Ramadan itu, Ibu, bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, kasih sayang, ijabah doa, qabul hajat, sembuh penyakit, semuanya ada di bulan suci Ramadan. Itu bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu datang hanya untuk ibu, untuk bapak, untuk kita saja, tidak untuk umat yang lain. Kenali dulu Ramadan. Kemudian ada apa di bulan suci Ramadan? Di bulan suci Ramadan ini ada ampunan yang tidak diberikan di bulan lain kecuali Ramadan. Banyak orang yang menginginkan Ramadan belum tentu ketemu. Ibu, alhamdulillah loh, teman-teman kita Pak sudah banyak yang meninggal duluan kan, nggak ketemu Ramadan. Ini aja kita masih was-was, kita masih takut, ya takut kita bakal sampai Ramadan apa enggak? Gitu. Ada sebuah kisah, ada dua orang, ada satu orang meninggal, ya mujahid, meninggal fisabilillah, jihad, pejuang, meninggal dunia. Ya, tapi begitu sampai di mahsyar, dimasukkan surganya belakangan. Justru orang yang baru meninggal masuk surga, yang meninggalnya belakangan masuk surga. Ternyata dia meninggal dunia karena dia menjumpai bulan suci Ramadan. Ini kisahnya panjang, ya. Jadi saya hanya potongan-potongan saja karena durasinya sisa 5 menit lagi. Ya, jadi Bapak, ya Ibu, kenali dulu Ramadan. Ya, pikirkan dulu matang-matang. Ya Allah, ini bulan spesial apa bukan? Gitu. Ya Allah, ini bulan apa sih? Kalau Ibu menganggapnya Ramadan ini seperti Ramadan biasa, siapapun yang bicara tidak akan pernah pengaruh, tidak akan pernah memotivasi, karena dia ada di dalam hati. Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina aman. Hanya orang yang beriman tentang Ramadan dia akan semangat bulan suci Ramadan. Ya, nah, yang kedua, bagaimana kita memotivasi agar kita ini bisa semangat dalam Ramadan? Ingat, mintalah ampunan dulu kepada Allah. Allah berikan sebelum Ramadan ada bulan Rajab, ada bulan Sya'ban. Ini apa manfaatnya? Manfaatnya Allah ingin umat-umatnya sebelum datang Ramadan sudah bersih dulu dosa-dosanya. Ya, sudah diampunkan dulu dosa-dosanya. Sehingga begitu masuk Ramadan, dia lebih semangat daripada tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena dosa yang membuat seseorang itu jadi malas. Dosa yang bikin orang itu berat. Dosa yang bikin orang itu jadi komat-komatan, kadang semangat, kadang enggak, kadang semangat. Kenapa? Karena dosa. Nah, yang ketiga adalah doa. Nah, doa Rasulullah sebelum Ramadan 2 bulan sebelum Ramadan udah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu dari Rajab Nabi itu. Minta. Kenapa? Kenapa Nabi minta sampai kepada bulan Ramadan? Karena tidak ada yang tahu kehebatan Ramadan kecuali Rasulullah SAW. Kalau seandainya umatnya tahu, dia akan minta. Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulama menambahkan, Allahumma a'inna bisyami wal qiyami wa qiraatil Qur'an. Ini doa. Ya, sebelum Ramadan ditambahkan Allahumma a'inna bisyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an.
Ya, ada satu guru kita, Allahumma mat'na biqalilil ta'am wa qalilil manam wa qalilil kalam. Ya Allah, berikan aku kemudahan di bulan suci Ramadan dengan sedikit bicara, sedikit makan, dan sedikit tidur. Ini doa-doanya mereka. Mengapa begitu Ibu, Bapak? Saya tutup. Ramadan itu seperti kita niup balon. Tahu balon? Semakin besar, itu paling rawan. Kegesek sedikit aja, jarum pentul aja, tusuk sedikit pecah. Itu balon. Nah, Ramadan tuh begitu Ibu. Kalau Ibu puasanya tidak dijaga dengan betul-betul, maka puasa itu akan pecah, akan hancur, ya, akan sia-sia. Nabi mengancam, ya, celaka man adraka Ramadan walam yughfar lah. Celaka orang-orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan, dia tidak diampunkan dosanya. Ini doa Nabi. Waktu Nabi naik ke mimbar, ya, tiba-tiba Nabi naik ke mimbar pertama, amin. Naik lagi, amin. Naik yang ketiganya, amin. Sahabat nanya, kenapa engkau berkata amin, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah ceritakan, Jibril datang kepadaku. Ya, dia mengatakan, ya Muhammad, katakan amin bagi orang yang menjumpai orang tuanya masih hidup, atau salah satu dari kedua orang tuanya masih hidup, kemudian dia tidak mendapatkan restu ridhonya orang tua, maka ia adalah orang yang celaka. Katakan amin. Kata Nabi Muhammad, amin. Jadi orang yang masih tidak berbakti kepada orang tuanya, dia didoakan oleh Nabi, oleh malaikat Jibril, dan diaminkan oleh Nabi bahwa dia orang celaka. Termasuk juga orang yang menjumpai Ramadan, diberikan sehat, diberikan kuat, ada waktu, kemudian dia tidak bisa menyempurnakan puasa dengan baik, maka dia didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad menjadi orang yang celaka. Ya, ada 4 orang yang tidak akan mendapatkan kenikmatan puasa, yaitu al-mudmin, orang yang masih selalu mudmin, menyimpan khamr, ya, masih mabok, masih suka narkoba, ya, itu orang yang tidak akan mendapatkan keistimewaan Ramadan. Termasuk orang yang mempunyai perselisihan. Ya, makanya ada kalau orang-orang tua kita unggahan kayak gini nih, tapi ini kan saling memaafkan. Kalau kita datang satu-satu ke komplek ini jauh, dikumpul semuanya. Nah, kalau ada di antara kita nih masih ada seteru, masih ada nggak ngomong, nggak berbicara, masih marah-marahan, masih merasa benar dirinya, dia tidak akan bisa menghidupkan Ramadan. Dia tidak akan bisa mendapatkan nikmatnya Ramadan. Termasuk yang ketiga adalah orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Nah, ini kebiasaan orang tua kita dulu nih. Biasanya kalau mau Ramadan, dia bawa anak-anaknya ke rumah nenek, ke rumah eyang tuh, ngumpul makan bareng. Nah, ini bukan tradisi biasa. Ini memang ajaran Nabi. Ya, bukan sekedar bicara tidak ada di zaman Nabi, ada. Ajakin, kalau nggak ada ziarah kubur, itu ada orang tua dulu. Ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekilas daripada pengajian kita malam hari ini bisa membekas dalam hati kita. Ya, sebagai kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan, bahwa ingatlah bahwa Allah masih berikan kita umur. Allah berikan kita umur, maka gunakan ini umur sebaik-baiknya menjumpai bulan suci Ramadan. Yang kedua, jangan sampai umur yang diberikan oleh Allah ini menjadi celaka buat kita. Dapat Ramadan tapi kita tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sebagai kesimpulan, selalu meminta kepada Allah. Jangan pernah lepas dari berdoa kepada Allah. Ya, karena takdir kita tidak ada yang tahu. Kita tidak ada yang tahu. Pak, jangan dipikir saya pakai gini, oh itu udah ahli surga, belum tentu. Ya, jangan juga dipikir orang yang di sana yang belum sholat, yang mabok, yang masih mencuri, dia ahli neraka. Belum tentu. Ya, semua ada takdirnya masing-masing.
Yang bisa merubah takdir kita adalah doa kita kepada Allah. Ya, jadi perbanyaklah doa menjelang bulan suci Ramadan ini agar Allah mengampunkan dosa kita, memanjangkan umur kita, mengistiqomahkan kita dalam bulan suci Ramadan, memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menghidupkan Ramadan dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan nanti di bulan suci Ramadan kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi lagi, bisa memotivasi lagi kembali kiat-kiat agar kita bisa menghidupkan bulan suci Ramadan dengan lebih maksimal. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ala hadhihi niyah wa ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Engkau Zat yang Maha menatap kami semuanya. Engkau menyaksikan kami semuanya, Ya Allah. Tidak ada yang terhijab dari pandangan-Mu, Ya Allah. Satu persatu di antara kami semuanya Engkau menatapnya, Engkau menyaksikannya, Ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menghadirkan kami di majlis ilmu ini, Ya Allah. Engkau yang membimbing kami semuanya, Ya Allah, untuk berada di majlis yang mulia ini, Ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan dari perkumpulan ini, dari pertemuan ini, Ya Allah, kecuali Engkau mengampunkan semua dosa-dosa kami. Engkau menutup semua aib-aib kami, Ya Allah, keburukan-keburukan kami, Ya Allah. Sekecil apapun, Ya Allah, kebaikan yang kami lakukan Engkau terima, dan sebesar apapun, Ya Rabb, dosa yang pernah kami lakukan, ampunkan semuanya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, setiap hari, setiap saat kami mendekati kematian kami, Ya Rabb. Semua tertutup dalam pengetahuan kami, Ya Rabb, namun sangat jelas dalam ilmu-Mu, Ya Allah. Setiap kami akan Kau panggil dengan kematian, Ya Rabb. Jadikan sisa umur kami manfaat untuk akhirat kami, Ya Rabb. Berikan kami semuanya taufik dan hidayah-Mu, Ya Allah, agar sisa umur kami lebih manfaat untuk dunia dan akhirat kami, Ya Rabb. Ya Allah, kami berhajat kepadamu dengan berkahnya majlis ilmu ini, Ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa pasangan hidup kami, suami dan istri kami, Ya Rabb, yang masih hidup maupun telah wafat, Ya Rabb. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anugerahkan kami semuanya anak keturunan yang soleh dan soleha, yang taat kepadamu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, Ya Allah, yang telah wafat, Ya Rabb. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Luaskan kubur mereka, Ya Allah. Terangkan kubur mereka, Ya Allah. Amal kebaikan yang kami lakukan di dunia ini, Ya Allah, berikan pahalanya untuk kedua orang tua kami, Ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, Ya Allah, mudahkan selalu kami berbakti kepadanya, Ya Allah. Jadikan beliau kunci surga untuk kami dan anak keturunan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami berhajat di ujung majlis ini, Ya Allah. Jika Engkau akan wafatkan kami kelak, Ya Rabb, wafatkan kami semuanya dalam husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami di tempat yang baik, disaksikan oleh orang-orang yang baik, disolatkan oleh orang-orang yang baik, dikafankan, diusungkan jenazah kami ke lahat kami, Ya Rabb, bersama orang-orang yang baik. Ya Allah, terima jasad kami dan ruh kami, Ya Rabb, oleh orang yang paling baik bagi dan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pecinta-pecinta Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di penghujung doa ini kami mohon kepadamu, Ya Allah, anugerahkan kami semuanya rizki yang barokah, rizki yang halal, rizki yang menghantarkan kami bersujud kepadamu, Ya Rabb, beribadah kepadamu, Ya Allah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berziarah ke Baitullah dengan haji maupun umrah. Selesaikan semua masalah-masalah kami, Ya Rabb. Mudahkan semua urusan-urusan kami, Ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat kami, Ya Allah. Sembuhkan semua penyakit lahir dan batin kami, Ya Rabb. Anugerahkan kami semuanya ilmu yang manfaat, ilmu yang menambahkan cinta kami kepadamu, Ya Allah. Ilmu yang menambahkan kerinduan kami kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah ijabah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.